Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik rahasia membangun disiplin diri yang jarang diungkapkan. Yuk let's check it out. Nomor 1, menyerahkan kendali. Ketika mengejar tujuanmu, kamu mungkin berjuang untuk membuat kemajuan yang konsisten menuju ambisi akhirmu. Suatu hari, kamu dibombardir dengan kemungkinan baru dan menarik. Di lain hari, kamu mempertanyakan tujuanmu dan kehilangan kepercayaan pada kemampuanmu. Karena satu dan lain hal, kamu tergoda untuk meninggalkan ambisimu dan mulai sesuatu yang baru. Disitulah kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang. Rasa disiplin diri yang langgeng adalah menyerahkan kendali atas arah kamu. Dengan kata lain, kamu perlu mengurangi jumlah keputusan impulsif dan penilaian cepat antara kamu dan tujuanmu. Kamu dapat melakukannya dengan membuat rencana jangka panjang yang mendetail. Saat kamu terus maju menuju sasaran, rencanamu akan membuat dirimu tetap fokus pada objek tunggalmu. Kamu akan menolak godaan sia-sia dan menghindari jalan memutar yang impulsif, karena kamu tidak lagi harus membuat keputusan tentang arah hidup atau pekerjaanmu. Dirimu di masa lalu membuat keputusan itu untukmu. Jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah mengikuti rencanamu dan itu akan mengarahkanmu ke arah yang benar. Jadi, jika kamu ingin mengembangkan lebih banyak disiplin diri, tempatkan masa lalumu di kursi pengemudi. Buat rencana jangka panjang, tetapkan tujuan yang konkret dan tolak ukur yang pasti. Lalu lepaskan kendali. Dengan demikian, kamu dapat berfokus untuk menyelesaikan pekerjaan daripada memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nomor 2, menyederhanakan rutinitas. Orang yang disiplin menyederhanakan rutinitasnya menjadi beberapa kebiasaan penting dan tujuan sederhana yang secara bertahap berkembang menjadi ambisi jangka panjang yang lebih besar. Jika kamu ingin menjalani hidup yang lebih disiplin, berhentilah mencoba melakukan semuanya sekaligus. Jangan terburu-buru untuk mencapai tujuanmu atau tiba-tiba mengubah cara kamu pergi. Ini adalah jalan pintas yang tidak akan pernah memberi kamu kendali diri yang kamu cari. Sebaliknya, kamu harus mengandalkan kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan, yang dapat kamu capai setiap hari. Mencapai sasaran ini tidak akan mengubah hidupmu dalam semalam. Kebiasaan tersebut jarang bersifat transformatif atau glamor, tetapi kebiasaan yang mudah dan konsisten ini adalah dasar dari rutinitas disiplin apapun. Jadi, pertahankan kebiasaan kamu tetap sederhana dan batasi tetap rendah, karena konsisten adalah tiket kamu menuju kehidupan yang lebih disiplin. Nomor 3, penemuan pribadi. Ada ratusan trik, teknik, dan rahasia yang dapat membantumu menjalani kehidupan yang lebih disiplin. Beberapa guru mendorongmu mengatur setiap menit dalam harimu. Guru lainnya mungkin mempromosikan pemikiran bebas dan kreatif. Tapi mana yang harus kamu ikuti? Teknik mana yang paling berhasil? Jawabannya sederhana. Teknik yang paling berhasil adalah yang cocok untukmu, bukan orang lain, karena setiap orang bekerja secara berbeda. Kita bangun pada waktu yang berbeda, kita pergi ke tempat yang berbeda, berinteraksi dengan orang yang berbeda dan menemukan sumber inspirasi yang berbeda pula. Jadi, serangkaian trik yang berhasil untuk satu orang tidak selalu berhasil untuk orang lain, hanya karena kita semua adalah orang yang berbeda. Jadi, jika kamu ingin membangun disiplin diri, mulailah dengan mencari tahu orang seperti apakah dirimu. Karena semakin banyak kamu belajar tentang diri sendiri, maka semakin mudah kamu menemukan strategi yang sesuai dengan gaya hidupmu. Untuk memulainya, pikirkan tentang hobi, gaya belajar, dan jadwalmu. Pikirkan saat-saat ketika kamu merasa paling produktif dan pikirkan saat-saat kamu merasa percaya diri dan fokus. Setiap informasi mempersempit pilihanmu. Mereka membawamu selangkah lebih dekat ke rutinitas yang langgeng yang dapat kamu praktikkan selama sisa hidupmu. Jadi, bersabarlah dan pelajari sebanyak mungkin tentang dirimu sendiri. Bereksperimenlah dengan gaya disiplin yang berbeda. Tantang dirimu untuk membuat perubahan pada kebiasaan harianmu. Karena rahasia disiplin diri yang langgeng adalah pengetahuan kerja yang kuat tentang siapa dirimu sebenarnya. Nomor 4, penguatan positif. Idealnya, setiap orang di dunia dapat dengan mudah memotivasi dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya. Namun, motivasi tidak sesederhana itu. Meskipun kamu tahu sesuatu itu baik untukmu, kamu mungkin tidak memiliki cukup pengendalian diri untuk menghadapi tantangan baru atau mengembangkan kebiasaan baru. Tapi itu bukan berarti kamu harus menyerah. Sebagai gantinya, kamu dapat dan harus menggunakan strategi motivasi yang lebih mendasar. Setiap kali pengendalian dirimu gagal, gunakan teknik alternatif yang siap untuk membuat dirimu bekerja dan mempertahankan rutinitasmu. Misalnya, banyak orang memotivasi diri sendiri menggunakan penguatan positif, juga dikenal sebagai sistem penghargaan. Saat kamu melakukan sesuatu yang baik, seperti bekerja selama 1 jam atau makan makanan sehat, kamu harus memberi dirimu hadiah kecil yang konstruktif, sehingga mendorong otakmu untuk mengulangi perilaku positif tersebut di masa mendatang. Di hari berikutnya, misalnya kamu mungkin merasa lebih termotivasi untuk bekerja atau makan dengan sehat agar mendapatkan hadiah berikutnya.
Ini bukanlah solusi jangka panjang untuk disiplin diri yang langgeng, akan tetapi dapat menjadi motivator yang berguna saat kebiasaan buruk mulai menguasai dirimu. Nomor 5, pertahankan standar. Banyak orang mencapai disiplin diri dengan menerapkan standar untuk hidup mereka yang harus dipenuhi dengan bekerja setiap hari. Dalam hal ini, standar adalah persyaratan atau ekspektasi yang kamu buat untuk membantumu mencapai sasaran pribadi atau profesional. Misalnya, jika kamu ingin unggul dalam karir, kamu dapat menetapkan standar keunggulan yang dapat kamu capai dengan bekerja lembur atau mengorbankan waktu luangmu. Di luar karirmu, kamu dapat menetapkan standar untuk kesehatan atau kebugaranmu. Setiap kali kamu makan makanan sehat atau berjalan-jalan di lingkungan sekitar, kamu memenuhi standarmu untuk hidup sehat, bahagia, dan produktif. Standar tinggi seperti ini bisa sangat memotivasi, tetapi standar hanya bernilai jika kamu melakukannya dengan hormat. Karena orang yang paling disiplin memperlakukan standar mereka seperti emas. Bagi orang yang disiplin, tidak ada yang lebih berharga daripada memenuhi standar tinggi mereka setiap harinya. Selama standar tersebut terpenuhi, kamu tahu bahwa hidupmu bergerak ke arah yang positif. Kamu tahu bahwa kamu sedang menciptakan jenis kehidupan yang ingin kamu jalani. Hal itu tidak hanya memberikan kepercayaan diri, namun juga menciptakan disiplin diri yang tak terbendung yang akan kamu bawa seumur hidup. Nomor 6, mengharapkan perlawanan. Banyak orang menjalani kehidupan yang tidak disiplin karena mereka meremehkan dorongan dan ketabahan yang diperlukan untuk mempelajari kebiasaan atau rutinitas baru. Tidak peduli apa yang dikatakan orang kepadamu, kamu mempelajari kebiasaan baru tidak pernah mudah. Mengapa? Karena seseorang hampir selalu menghalangi kesuksesan dirimu sendiri, dan itu adalah dirimu. Pada awalnya, kamu akan menemukan banyak alasan untuk menghindari kebiasaan barumu. Kamu akan menunda-nunda, kamu akan membuat alasan. Kamu akan berjuang untuk membangun motivasi karena pada titik tertentu semua orang melakukannya. Pergumulan ini tidak hanya alami, tetapi juga hambatan penting yang harus kamu hadapi untuk mengembangkan disiplin diri yang langgeng. Itulah mengapa orang yang paling disiplin mengharapkan perlawanan. Mereka mengantisipasi rintangan dan mereka mendekati setiap tantangan dengan asumsi tidak akan berjalan mulus. Karena sebagian besar waktu tidak berjalan. Selama kamu siap menghadapi yang terburuk, penolakan tidak harus berarti kegagalan. Karena kamu dapat membuat rencana cadangan dan penanggulangan untuk kebiasaan malasmu. Kamu dapat menggunakan taktik alternatif seperti penguatan positif untuk mendorong diri kamu ke arah keputusan yang lebih konstruktif. Fakta sederhananya adalah mempelajari rutinitas baru tidak akan pernah mudah. Namun, jika kamu mengharapkan perlawanan dan mengantisipasi tantangan, kamu akan selalu bisa selangkah lebih maju. Nomor 7, hilangkan godaan. Dunia ini penuh dengan godaan dan pemboros waktu. Di antaranya adalah media, teknologi, dan rekan kerja yang cerewet. Tidak ada kekurangan pengalih perhatian yang menunggu untuk mencuri perhatianmu. Setiap kali kamu menemukan gangguan baru, kamu dipaksa untuk melatih tekad dan pengendalian diri. Namun, pada akhirnya, kendali diri kamu akan habis dan gangguan tersebut akan mengambil alih hidupmu. Jadi, mengapa kamu menempatkan dirimu dalam posisi yang berbahaya? Jika kamu ingin menjalani kehidupan yang lebih disiplin, tempatkanlah dirimu di lingkungan yang bebas gangguan, jauh dari godaan dan pemboros waktu. Setiap kali kamu menyisihkan keputusan yang sulit, kamu mempertahankan sedikit tekad yang dapat kamu investasikan ke dalam pekerjaan, kebiasaan, dan minatmu. Menjalani gaya hidup yang lebih disiplin seringkali tidak bergantung pada kebiasaan yang kamu buat, tetapi lebih pada situasi yang kamu hadapi. Tidak peduli seberapa besar pengendalian diri yang kamu miliki, lingkungan yang menggoda akan selalu menggoda. Jadi, beri dirimu istirahat sejenak. Hapus godaan dari lingkunganmu, dan saat ruang dirimu bebas dari godaan, kendali diri akan jauh menjadi lebih mudah. Nomor 8, evolusi fleksibel. Seiring berlalunya waktu, kamu mungkin menemukan bahwa gaya hidup kamu telah berubah dengan cara yang tidak terduga. Kebiasaan dan rutinitas yang pernah memotivasi atau menantang kamu lambat laun menjadi basi, tidak produktif, atau usang. Ini adalah perasaan alami yang mempengaruhi orang yang paling disiplin sekalipun. Saat kamu mengulangi kebiasaan sama untuk jangka waktu tertentu, kebiasaan tersebut mulai kehilangan kilaunya. Sesuatu yang menginspirasi kamu bertahun-tahun yang lalu mungkin tidak memiliki nilai yang sama saat ini. Itulah sebabnya orang yang disiplin membiarkan rutinitas mereka berkembang seiring waktu. Misalnya, kamu mungkin menemukan bahwa rutinitas lama kamu sangat bergantung pada citra pribadimu. Pada saat itu, citra kamu sangat penting bagimu dan janji kesuksesan sosial memotivasi kamu untuk meningkatkan kehidupanmu. Namun sekarang, prioritas kamu telah bergeser. Mungkin kamu menemukan kesuksesan sosial atau mungkin kamu menemukan hal yang lebih berarti bagi dirimu.
Daripada mengejar tujuan lama yang sama, rutinitas dirimu harus mencerminkan evolusi dirimu sebagai seorang individu. Dengan kata lain, rutinitas kamu harus berkembang dan membaik bersamamu. Saat membuka babak baru dalam hidupmu, jangan takut untuk memaparkan dirimu pada tantangan baru dan asing. Karena setiap tantangan baru adalah peluang untuk pertumbuhan, ekspansi, dan refleksi diri. Kebiasaan baru dapat mengubah perspektifmu dengan cara yang tidak terduga yang memungkinkan kamu menjadi dewasa sebagai pribadi dan menemukan berbagai jenis makna di dunia. Jadi, pelajarilah kebiasaan baru, pelajari trik-trik baru karena rutinitas yang produktif dan fleksibel harus berubah sebanyak dan sesering yang kamu lakukan. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.